Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi sistem operasi dengan topik thread dan konkurensi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang thread atau utas, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambaran seseorang yang dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi, seseorang yang kita analogikan sebagai program, ini bisa mengerjakan beberapa tugas di waktu yang sama. Nah, di sini ada seorang ibu yang sedang memasak. Di saat memasak, dia juga sekaligus mengasuh anaknya. Dan kemudian saat mengerjakan dua pekerjaan tersebut, di tengah-tengah dia menerima telepon dari seseorang dan menjawab telepon tersebut. Jadi dia bisa melakukan 3 pekerjaan sekaligus di waktu yang sama. Pada proses ini juga nanti bisa melakukan hal tersebut ya, di mana sebuah proses atau program yang berjalan bisa melakukan 3 atau bahkan mungkin lebih tugas secara bersamaan. Nah, satuan tugas yang melakukan operasi perhitungan menggunakan CPU, ini disebut sebagai thread atau utas. Jadi dalam satu utas atau satu thread ini, itu terjadi urutan-urutan algoritma ya, yang melakukan komputasi menggunakan CPU secara berurutan dalam sebuah thread. Nah, dalam sebuah thread ini nanti oleh sistem operasi itu memiliki thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah proses itu bisa saja memiliki beberapa thread. Thread-thread yang dimiliki oleh proses umumnya ini memiliki bagian-bagian kode yang sama. Jadi beberapa thread yang sedang berjalan itu bisa saja memiliki kode-kode program yang sama atau data-data yang sama dan beberapa resource lain yang terkait dengan sistem operasi. Seperti misalnya file-file yang dibuka juga sama oleh setiap thread dan sebagainya. Atau misalnya memorinya juga sama, memori yang digunakan sama. Umumnya aplikasi yang ada saat ini, yang beredar banyak, ini bersifat multithread, di mana thread-thread ini berjalan di aplikasi tersebut, atau ada di dalam proses ketika aplikasi tersebut dijalankan. Di mana program aplikasi ini mengimplementasikan beberapa thread untuk beberapa kebutuhan. Misalnya yang pertama untuk memperbaharui tampilan, mengambil data, kemudian thread lain itu memeriksa ejaan, dan thread yang lainnya ini menjawab permintaan dari jaringan. Jadi ini misalnya sebuah program aplikasi memiliki 4 buah thread. Masing-masing thread itu mempunyai tugas yang berbeda. Nah, ini bisa saja seperti ini. Atau mungkin saja sebuah program aplikasi ketika dijalankan, dia akan menjalankan beberapa thread yang fungsinya sama. Bisa saja seperti itu. Jadi thread ini berjalan di dalam sebuah proses. Jadi setiap aplikasi kita jalankan itu kan menghasilkan proses. Nah, di proses ini akan terdapat beberapa thread. Nah, kenapa yang dibuat adalah thread, bukan proses? Ketika sebuah program aplikasi menciptakan proses baru, itu dibutuhkan komputasi yang cukup berat atau lebih berat dibanding dengan pembuatan thread baru. Setiap penciptaan proses itu butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan penciptaan thread yang baru. Kemudian dari sisi programming, ini lebih sederhana dibandingkan dengan pembuatan proses. Dan sistem operasi yang beredar saat ini, kernelnya itu sudah berjalan secara multi-thread. Jadi ketika aplikasi-aplikasi yang dijalankan di dalam sistem operasi ini bersifat multi-thread, itu sudah didukung oleh kernel-kernel yang multi-thread juga. Nah, ini adalah perbandingan proses yang single thread dengan yang multi-thread. Pada proses yang single thread, sebuah proses ini hanya menjalankan satu thread atau satu utas saja. Jadi hanya ada satu urutan program seperti yang ada di flowchart, mungkin sebuah flowchart yang berjalan. Dan setiap proses itu memiliki kode, data, file, register, stack, dan sebagainya ya, seperti yang pernah dijelaskan minggu sebelumnya. Ketika proses ini berjalan secara multi-thread, atau ada banyak thread yang berjalan dalam proses ini, maka bagian kode, data, dan files di setiap thread itu ada di proses yang sama. Sedangkan nanti setiap thread itu hanya membutuhkan register dan stack yang berbeda. Jadi hanya data-data yang dibutuhkan oleh thread tersebut, hanya data-data sementara saja, dan juga register dari setiap thread-nya. Nah, sehingga proses yang multi-thread ini bisa menjalankan beberapa utas secara bersamaan. Nah, ini contoh arsitektur multithread yang lain. Ini adalah server multithread. Nah, di mana dalam sebuah server, ketika server ini dapat menerima beberapa klien atau bisa melayani beberapa klien, umumnya server tersebut itu harus bersifat multithread. Jadi
server ini akan secara terus-menerus melakukan listening atau menunggu adanya klien yang datang. Jadi ada looping yang terus-menerus. Nah, ini program utama dari servernya. Kemudian ketika ada request dari sebuah klien, maka server itu akan membuat thread yang fungsinya melayani request tersebut. Ketika thread ini sudah dibuat, maka tugas dari program utama ini sudah selesai untuk klien yang baru saja datang. Karena semua permintaan dari klien itu akan dilayani oleh thread yang sudah dibuat tadi. Nah, ketika thread sudah dibuat, maka server berikutnya akan meneruskan looping untuk melakukan listening atau menunggu klien baru lagi. Nah, ketika ada klien baru lagi, si server akan membuatkan thread baru lagi. Nah, thread ini juga dikhususkan untuk melayani klien yang baru datang. Nah, ini adalah arsitektur server multithread ya, untuk aplikasi server. Inilah perbandingan antara multithread dan multiproses. Contohnya adalah ketika ada sebuah proses atau program yang dijalankan ya membutuhkan pengerjaan lebih dari satu tugas, ya 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan, bukan bergantian ya, bersamaan. Nah, maka ketika tugas ini dikerjakan oleh beberapa thread, pilihannya menggunakan thread, maka semua data yang dibutuhkan oleh thread ini itu ada di proses yang sama, di lokasi memori. Sehingga pengambilan data oleh setiap thread dan data yang dihasilkan oleh setiap thread itu akan tersimpan di proses yang sama. Jadi ketika ada perpindahan data dari thread 1 ke thread 2 itu tidak membutuhkan tambahan komputasi atau tidak membutuhkan operasi yang lain. Intinya seperti itu. Namun ketika tugas-tugas ini dikerjakan oleh beberapa proses, misalnya ada 2 tugas ya, misalnya 2 tugas yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, tugas ini dikerjakan oleh proses yang berbeda. Maka yang terjadi adalah ketika kedua tugas ini akan menggunakan data yang sama, maka dibutuhkan komunikasi antar proses. Antara proses 1 dan proses 2 itu harus ada pertukaran data. Karena setiap proses itu akan menempati suatu ruang memori tersendiri. Jadi kalau 2 tugas ini dikerjakan oleh 2 proses yang berbeda atau multiproses, maka dibutuhkan tambahan pengoperasian untuk melakukan pertukaran data. Bisa menggunakan shared memory, ini berarti nanti ada ruang memori tambahan lagi yang diakses oleh 2 proses ini, atau bisa menggunakan pengiriman pesan, message pipe. Ada pesan yang dikirim dari proses 1 ke proses 2 atau sebaliknya. Jadi lebih berat dari sisi komputasi jelas. Selain harus dikerjakan oleh 2 proses yang berbeda, ya, berarti butuh memori yang lebih besar atau lebih banyak. Juga dibutuhkan lagi operasi tambahan, yaitu operasi pengiriman pesan atau pengiriman data dari satu proses ke proses lain. Namun nanti pada prakteknya ada kalanya ya, beberapa tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama itu mungkin membutuhkan programming yang sifatnya multiproses, bukan multi-thread. Keuntungan dari penggunaan multi-thread. Yang pertama adalah responsivitas, memungkinkan adanya eksekusi lanjutan ketika ada sebuah bagian proses yang sedang diblokir atau sedang ditahan. Nah, misalnya nanti ketika sebuah aplikasi sedang melakukan operasi pencarian, maka ketika user interface-nya itu dikerjakan oleh thread yang berbeda, maka tidak masalah. Ketika pencarian sedang berlangsung, user interface masih bisa menerima perintah dari user berupa klik mouse atau yang lainnya. Kemudian keuntungan lain adalah resource sharing. Thread ini menggunakan bagian resource dari proses, sehingga lebih mudah ketika terjadi komunikasi antar thread, ya, karena semuanya ada di dalam lokasi memori yang sama. Ya. Jadi dibanding dengan multiproses, lebih mudah karena thread tersebut ada di proses yang sama. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah ekonomis. Nah, dari sisi biaya komputasi maksudnya, ini lebih murah dibanding pembuatan proses. Kemudian overhead yang terjadi ketika ada switching dari sebuah thread ke thread yang lain itu lebih rendah, overhead-nya lebih singkat dibanding dengan konteks switching. Konteks switching itu kalau kita ingat adalah perpindahan CPU dari sebuah proses ke proses lain. Jadi switching dari thread satu ke thread yang lain itu lebih cepat atau jauh lebih cepat dibanding dengan switching dari sebuah proses ke proses lain. Kemudian dari sisi skalabilitas, proses dengan multithreading ini bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak pada arsitektur komputer saat ini yang umumnya sudah bersifat multiprosesor. Tentu saja ini kalau dibanding dengan proses yang single thread ya. Jadi proses multithreading itu dapat memanfaatkan komputer yang prosesornya sekarang sudah berbasis multiprosesor atau multi-core ya. Nah, sistem multi-core programming atau multiprosesor programming ini tentu saja memberikan tantangan kepada para programmer saat ini. Yang pertama, tantangannya bagaimana cara membagi aktivitas dari sebuah program aplikasi.
yang di mana tugas-tugasnya itu bisa dibagi ke dalam beberapa proses atau ke dalam beberapa thread. Kemudian keseimbangan, ya, ketika ada tugas-tugas mungkin yang harus dikerjakan secara paralel, nah itu juga harus diatur bagaimana keseimbangan antara thread-thread yang sedang berjalan. Kemudian membagi atau memisahkan data, ya, bagaimana sebuah program aplikasi ini mengatur pengolahan data oleh beberapa thread. Ya, mungkin kalau datanya banyak ya, atau data yang bisa dipecah-pecah misalnya. Kemudian karena tadi datanya bisa dipecah-pecah dan diproses oleh beberapa thread secara bersamaan, atau mungkin sebuah data diakses oleh beberapa thread secara bersamaan, nah maka ini muncul ketergantungan data dari satu thread ke thread lain. Kemudian dari sisi pengujian atau debugging, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, pada multi-core atau multiprosesor programming itu muncul beberapa istilah. Yang pertama, paralelism atau paralelisasi, di mana sistem ini bisa melakukan tugas lebih dari satu secara simultan, bersama-sama. Ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Intinya di situ ya, paralelisasi. Kemudian ada istilah lain yaitu konkurensi. Ya, tadi, tugas-tugas yang jalan yang lebih dari satu secara bersamaan, itu bisa juga digunakan untuk mengerjakan satu tugas yang sama. Nah, satu tugas yang sama yaitu maksudnya thread yang banyak ya atau proses yang banyak ini digunakan untuk melakukan perhitungan yang sama, ya, sehingga bisa membuat tugas tersebut lebih cepat terselesaikan. Tentu saja itu kalau dilakukan pada sistem yang multiprosesor atau multi-core. Nah, ini tentu saja berbeda ketika program ini dijalankan pada single prosesor atau single core. Karena pada prosesor yang single prosesor atau single core ini, penjadwalannya ya berarti hanya untuk digunakan komputasi di core tersebut atau di prosesor tersebut. Nah, ini adalah contoh konkurensi dan paralelisasi, ya, di mana kita membuat konkurensi dengan membagi tugas ke beberapa thread. Nah, misalnya ada 4 thread yang dibuat. Tentu saja kalau kita menjalankan aplikasi ini di mesin single core, maka setiap thread ini akan dikerjakan secara bergantian di CPU-nya. Jadi CPU ini akan mengeksekusi thread-thread ini secara bergantian. Nah, berbeda ketika aplikasi ini dijalankan pada sistem yang multi-core, contohnya pada mesin atau komputer yang dual core. Maka thread ini akan terpecah ke dua core yang berbeda. Ya, misalnya core 1 akan mengeksekusi thread 1 dan thread 3 secara bergantian. Kemudian core 2 akan mengeksekusi thread 2 dan thread 4 secara bergantian. Jadi pada paralelisme di sistem multi-core, keempat thread ini tentu saja akan selesai mengerjakan tugas lebih cepat dibanding dengan ketika dijalankan pada mesin single core. Pada multi-core programming ada dua jenis tipe paralelisme. Yang pertama data paralelism atau paralelisasi data. Yang kedua adalah paralelisme tugas. Paralelisasi data ini maksudnya adalah mendistribusikan subset dari data yang sama di beberapa core. Masing-masing akan mengoperasikan tugas yang sama. Nah, jadi thread-thread ini akan dieksekusi oleh beberapa core atau beberapa prosesor yang berbeda, tapi thread ini mengerjakan tugas-tugas yang sama. Tugasnya sama, misalnya menghitung fungsi X semuanya, atau mempunyai tujuan yang sama. Jadi datanya ini nanti akan dipecah atau didistribusikan ya, di subset. Menjadi subset, nanti subset juga, sehingga data yang di awal mungkin datanya berukuran besar. Nah, nanti akan dipecah-pecah menjadi data yang berukuran kecil dan dihitung oleh beberapa thread. Nah, jadi datanya dipecah menjadi beberapa bagian dan satu bagian ini akan dioperasikan atau dihitung oleh sebuah thread. Jadi hasilnya dikumpulkan dengan harapan pengoperasian data yang tadinya berukuran besar ini bisa selesai lebih cepat karena dihitung di beberapa core yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah tadi paralelisasi tugas atau task parallelism. Ya. Ini adalah mendistribusikan thread di beberapa core di mana setiap thread ini mengerjakan tugas yang berbeda. Contohnya tadi, ada thread yang fungsinya menerima perintah dari user interface, ada thread yang berfungsi memeriksa ejaan, ada thread yang berfungsi menerima data dari jaringan, dan seterusnya. Ini adalah paralelisasi tugas. Oke, penggunaan thread saat ini semakin meningkat, begitu juga dukungan arsitekturnya untuk keperluan multithread ini, di mana saat ini
Kita tahu CPU yang beredar itu sudah tidak ada yang single core, sudah tidak zaman lagi ya. Jadi sekarang umumnya ya CPU yang beredar itu sudah multi core atau multiprosesor. Ini adalah perbandingan antara paralelisasi data dan paralelisasi tugas. Nah, yang bagian atas ini adalah paralelisasi data, di mana data akan dipecah menjadi beberapa bagian, dan satu bagian ini akan dikerjakan oleh sebuah thread atau sebuah proses yang berbeda, dan masing-masing akan dikomputasi oleh core yang berbeda. Jadi diharapkan nanti hasil operasinya ini akan misalnya dikumpulkan lagi dan bisa lebih cepat dibanding dengan mengolah data di satu core. Nah, kalau paralelisasi tugas, ya, datanya bisa sama. Ya, nanti masing-masing core ini saling independen. Ya, mungkin core 0 ini akan mengolah data yang sama dengan core 2, termasuk data yang sama, tapi data yang sifatnya masih utuh. Ya. Nah, jenis paralelisasi yang fungsinya untuk meningkatkan kecepatan operasi itu adalah jenis paralelisasi data. Ya. Hanya saja, seberapa cepat sih peningkatan kecepatan paralelisasinya ya, ketika operasinya itu menggunakan tadinya satu core menjadi dua core atau menjadi beberapa core. Nah, kita bisa menghitung dengan teori dari hukum Amdahl. Nah, hukum Amdahl ini mengidentifikasikan keuntungan kinerja dari penambahan core tambahan untuk aplikasi yang sedang berjalan yang memiliki komponen serial dan paralel. Nah, jadi dengan kata lain, peningkatan kecepatannya itu juga tergantung dari seberapa banyak bagian program tadi yang berjalan secara paralel dan seberapa banyak bagian program yang berjalan secara serial. Kita balik lagi di sini, ketika data ini diolah dalam satu thread, maka operasi yang terjadi adalah data langsung diolah oleh satu thread di satu core. Setelah itu outputnya langsung didapat. Ya. Berbeda ketika data ini akan diolah oleh ini 4 buah core. Berarti ini ada 4 core yang berjalan. Hanya saja 4 thread ini akan berjalan ketika data sudah dipecah. Nah, pemecahan data ini ternyata dilakukan secara serial tentu saja. Nah, kemudian ketika sudah dipecah baru dieksekusi oleh 3 thread ini di core yang berbeda. Nah, setelah selesai tentu saja dibutuhkan penggabungan data. Nah, penggabungan data ini muncul pertanyaan ya dari sisi programming, apakah akan dilakukan secara paralel atau dilakukan secara serial atau dikerjakan oleh sebuah prosesor atau sebuah core. Jadi bagian akhir dari output dari setiap thread ini setelah selesai ya, tentu saja ini data akan digabung ya, setelah selesai, dan di sini operasinya dilakukan secara serial. Umumnya seperti itu. Nah, ini yang dihitung oleh hukum Amdahl. Jadi, seberapa banyak bagian program yang berjalan secara seri dan seberapa banyak bagian program yang berjalan secara paralel. Ini harus dihitung dulu. Ya, untuk menghitung speed up atau peningkatan kecepatan ketika program ini dijalankan di prosesor yang core-nya lebih banyak. Pada hukum Amdahl ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama S ini adalah bagian program yang dieksekusi atau berjalan secara seri. Ya. Kemudian ada N itu adalah jumlah prosesor atau jumlah prosesor yang ditambahkan. Nah, tadinya single core menjadi 16 core. Mau dihitung berapa kali peningkatan kecepatannya misalnya. Atau dari single core menjadi dual core. Peningkatan kecepatannya maksimal atau lebih kecil dari seper bagian seri ditambah bagian paralel dibagi jumlah core tambahannya atau jumlah core yang baru. Nah, ini contoh jika aplikasi terdiri dari 75% ini berjalan secara paralel dan yang 25% ini seri. Pertanyaannya, ketika kita menambahkan jumlah core yang tadinya satu core menjadi dual core, berapa kali sih peningkatan kecepatannya program ini? Nah, secara teori berapa kali? Nah, dari perhitungan ini kita dapat S-nya itu 25%. Jika kita hitung jadi 1 dibagi 0,25 ditambah yang paralel 0,75 dibagi 2 ya. 2 itu N core-nya, jumlah core-nya. Hasilnya adalah ya nanti silakan dihitung sendiri, hasil akhirnya adalah 1,6 kali. Jadi ketika jumlah core-nya ditambahkan menjadi 2 kali lipat, jadi 1 menjadi 2, peningkatan kecepatannya adalah 1,6 kali. Ya, tidak sampai 1,8 ya, bahkan sampai 2 nggak sampai, hanya 1,6 kali. Bagaimana kalau prosesornya atau core-nya ditambah menjadi 4 atau 8, tinggal dihitung lagi. Kira-kira berapa peningkatan kecepatannya ketika core-nya kita tambah menjadi 8. Ya, jadi ini tinggal diganti 8. Tinggal dihitung berapa kali, apakah sampai 7 kali, 6 kali? Oke, secara hitung-hitungan ini, walaupun nanti
N yang kita tambahkan mendekati tak terhingga, misalnya kita tambahkan sampai 1 miliar core, maka kecepatannya itu hanya mendekati S. S itu berarti per serial ya. Serialnya ini adalah 0,25. Berarti paling banyak hanya mendekati 4 kali, tidak sampai 4 kali. Jadi yang menentukan peningkatan kecepatan pada sebuah aplikasi ketika dijalankan di komputer yang multi-core, yang perlu diperhatikan adalah bagian program yang berjalan secara serial, karena bagian ini memiliki efek yang tidak proporsional dengan menambahkan core tambahan. Jadi ketika bagian serialnya itu cukup besar, maka penambahan core yang terlalu banyak itu tidak begitu menambahkan kecepatan secara signifikan. Jadi percuma menambah core yang sangat banyak ya, atau dijalankan di ribuan core ketika bagian serialnya itu cukup besar ya. Nah, jadi ketika nanti kita merancang sebuah program ya untuk melakukan komputasi di sebuah data yang besar, misalnya data image yang cukup besar ya, kemudian mau kita paralelisasi misalnya menggunakan GPU, boleh saja menggunakan GPU jumlah core-nya sampai ribuan misalnya ya. Maka percuma juga kita menggunakan GPU yang core-nya sampai misalnya 100.000, tapi bagian serial dari program tersebut itu lebih dari 50%. Berarti kan kalau 50%, peningkatan kecepatannya maksimal hanya 2 kali lipat atau mendekati 2 kali lipat. Jadi diusahakan bagian yang berjalan secara serial ini seminimal mungkin ketika kita membuat program atau aplikasi yang sifatnya multi-core atau multi-processing. Nah, ini adalah grafik peningkatan kecepatan pada penambahan jumlah core dari mulai 1, ke 2, hingga ke 16. Nah, kemudian ini yang merah ini yang ideal ketika bagian yang serinya itu hanya 0,05 atau 5% ya. Ini mendekati ideal ini. Peningkatannya itu hampir linear ya atau cukup linear boleh dibilang. Kemudian ketika bagian serialnya itu setengahnya, nah maka peningkatan kecepatannya itu tidak sampai 2 kali lipat. Meskipun nanti ditambah sampai 1 miliar di sini core-nya. Nah, ini ya nggak sampai 2 kali lipat. Tapi ketika bagian serialnya itu minimal sekali, misalnya 0,05 atau 5% saja dari total operasi program tersebut, maka peningkatan kecepatannya linear ya. Jadi ketika jumlah core-nya itu jadi 4, peningkatan kecepatannya juga hampir 4 kali, core-nya kita tambah jadi 10, peningkatan kecepatannya juga hampir 10 kali dan seterusnya. Kalau kita tambahkan sampai 1.000 ya tentu saja peningkatan kecepatannya bisa sampai 1.000. Nah, ini tantangan dari sisi programming ketika kita membuat program yang memparalelisasikan data ya. Memparalelisasikan data yang tujuannya untuk mempercepat operasi perhitungan data tersebut. Jadi bagian serialnya dibuat seminim mungkin.